Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 4 semester 1 kurikulum merdeka, yaitu di bab 1 bilangan cacah besar di bagian perhitungan bilangan bulat besar untuk halaman 19 sampai 20. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja ke pembahasan. Anak-anak, yuk kita mulai. Perhatikan ya, perhitungan bilangan bulat besar. Kita mulai dari nomor 1. Suatu perpustakaan didirikan di kota Marina Tinggal. Biayanya adalah 1.200.000.000 rupiah untuk membeli lahan dan 3.300.000.000 rupiah untuk pembangunan gedung. Nah, jadi biayanya untuk membeli lahan itu 1.200.000.000 ya anak-anak, dan untuk membangun 3.300.000.000. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan, berapakah biaya total untuk pembangunan gedung perpustakaan dan pembelian lahannya? Bandingkan kalimat matematika berikut. Yang A, 1.200.000.000 ditambah 3.300.000.000. Sedangkan yang B, 1.200 juta ditambah 3.300 juta. Nah, bedanya apa, Kak? Yuk, kita langsung ke pembahasan. Nah, anak-anak, berikut pembahasannya. Nah, jika 1.200.000.000 itu adalah 1.200 kumpulan jutaan. Jutaan yang dimaksud ini 1 juta ya anak-anak. Jadi 1 juta ini sebanyak 1.200. Jadi 1 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta sejumlah 1.200. Jadi 1.200 dikali 1 juta sama dengan 1.200.000.000. Nah, ini anak-anak penjelasannya. Di bawahnya juga sudah kakak tulis cara membacanya agar memudahkan kalian. Sedangkan untuk 3.300.000.000 itu adalah 3.300 kumpulan jutaan. Jutaan ini yang dimaksud sama seperti tadi ya, 1 juta. Jadi 1 juta ini sebanyak 3.300 atau 3.300 dikali 1 juta. Sebanyak 1 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta sebanyak 3.300, sehingga setelah dikali menjadi 3.300.000.000. Nah, ini sudah kakak tulis juga cara membacanya ya anak-anak, agar mempermudah kalian belajar. Nah, anak-anak, tahukah kalian hasil untuk penjumlahan disebut jumlah dan hasil untuk pengurangan disebut dengan selisih? Maksudnya gimana sih, Kak? Yuk kita langsung saja bahas agar kalian lebih paham lagi. Nah, kita mulai dengan pembahasan ya anak-anak. Di nomor 1 tadi, berapakah biaya total untuk pembangunan gedung perpustakaan dan pembelian lahannya? Nah, yang ditanya adalah berapakah biaya total. Total ini berarti kita menjumlahkan ya anak-anak, dan menjumlahkannya bisa dengan cara mencongak. Nah, mencongak ini seperti penjumlahan bersusun ya anak-anak. Nah, ini caranya. Kita tulis saja 1.200 jutaan ditambah 3.300 jutaan. Nah, kita tinggal tambahkan aja, nolnya turun, 2 ditambah 3 itu 5, 1 ditambah 3 itu 4. Jadi jawabannya adalah 4.500 jutaan. Nah, akhirnya ketemu jumlah
biaya total untuk pembangunan gedung perpustakaan dan pembelian lahannya yaitu 4.500 jutaan atau 4 miliar 500 juta. Nah, anak-anak, kalau tadi itu total itu jumlah itu kita jumlahkan aja, kita tambahkan ya anak-anak. Dan di sini pertanyaan kedua adalah berapa selisih? Berapa selisih antara biaya pembelian lahan dan biaya pembangunan gedung? Nah, anak-anak, di sini sudah kakak tulis juga ya. Rumus cara mencari selisih itu adalah bilangan yang lebih banyak dikurangi bilangan yang lebih sedikit. Nah, di sini yang lebih banyak itu kan 3 miliar 300 juta ya anak-anak, atau 3.300 juta. Kita tulis saja 3.300 jutaan dikurangi 1.200 jutaan. Kita kurangi, susun ke bawah, turun, 3 dikurangi 2, 1, 3 dikurangi 1, 2. Dan ketemu hasilnya, selisihnya yaitu 2.100 jutaan atau 2 miliar 100 juta. Nah, anak-anak, gimana? Mudah kan mencari selisih dan totalnya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ayo hitung jumlah dan selisih pada soal berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada 4 soal. Nah, anak-anak diminta untuk menjawabnya. Yuk, kita langsung saja ke pembahasan ya. Perhatikan baik-baik langkah-langkahnya dan rumusnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita mulai bahas dari yang soal nomor 1 ya. Jumlah 1.700 juta dan 2.900 juta adalah, nah, kita perhatikan dulu. Di sini yang ditanya adalah jumlah. Tadi rumus jumlah adalah ditambah, tinggal ditambah saja. 1.700 juta ditambah 2.900 juta. Ditambah ya anak-anak, pakai penjumlahan atau cara mencongak ya. Nah, kita turun aja. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 7 ditambah 9 itu 16. Tulis 6, simpan 1 di depan ya anak-anak, di puluhan. Kemudian 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi jumlah 1.700 juta dan 2.900 juta adalah 4.600 juta. Nah, anak-anak, kalau tadi itu kita menjumlahkan jumlah, sekarang coba kita mencari selisih. Nah, rumus dari selisih tadi, masih ingat nggak anak-anak? Ya, betul. Rumus mencari selisih adalah bilangan yang paling banyak dikurangi bilangan yang paling sedikit. Nah, di sini yang paling banyak adalah 2.900 juta. Kita balik ya anak-anak, dikurangi ya. 2.900 juta dikurangi 1.700 juta. Kita tinggal kurang saja pakai pengurangan susun ya anak-anak. Yaitu ketemu 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 9 dikurangi 7 itu 2, 2 dikurangi 1 itu 1. Nah, ketemu selisihnya, yaitu 1.200 juta. Nah, anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 2. 2 juta dan 350.000 ditambah 5 juta dan 150.000. Nah, ini untuk penjelasannya kita lihat ya anak-anak di pembahasan ya. Di bawahnya sudah kakak tulis 2 juta dan 350.000 itu berarti 2 juta 350.000 ditambah 5 juta dan 150 berarti 5 jutaan dan 150 ya. Berarti 5.150.000. Yang ditanya adalah jumlah. Jumlah tadi adalah tinggal menambahkan saja. Menambahkannya pakai penjumlahan atau mencongak ya, penjumlahan bersusun ya. Jadinya ketemu 7.500.000.
Kalau tadi itu jumlah, sekarang kita akan mencari selisih. Selisih tadi rumusnya adalah bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Nah, kita tulis saja 5.150.000 dikurangi 2.350.000. Pakai pengurangan bersusun ya anak-anak. Kita tinggal turun saja. 0 dikurangi 0, 0, 0, 0, 5 dikurangi 5, 0, 1 dikurangi 3, nggak bisa, kita pinjam ya di puluhan di 5, berarti 11 dikurangi 3 itu 8. Nah 5 ini kan tadi sudah dipinjam, berarti tinggal 4 dikurangi 2, 2, berarti selisihnya ketemu ya anak-anak, yaitu 2.800.000. Gimana, mudah bukan mencari selisih dan jumlah? Kita lanjut yang nomor 3. Selisih dari 23 triliun dan 8 triliun. Nah, yang ditanya selisih ya anak-anak. Selisih berarti bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Berarti 23 triliun dikurangi 8 triliun. Kita kurangi saja langsung. 23 dikurangi 8 itu adalah 15 triliun. Ketemu selisihnya anak-anak. Kita lanjut yang soal nomor 4. 80 miliar dan 700 juta dikurangi 69 miliar dan 200 juta. Nah, lihat tandanya anak-anak, ada tanda dikurang. Dikurang ini berarti mencari selisih ya anak-anak. Kalau tadi itu kalau tandanya tambah itu mencari penjumlahan atau total, kalau kurang berarti mencari selisih. Nah anak-anak, 80 miliar dan 700 juta itu kita tulis, ini kakak singkat ya, 80 M itu miliar ya, 80 miliar 700 juta dikurangi 69 miliar 200 juta. Ingat tandanya ya anak-anak, hati-hati dengan tanda. Yang mana yang harus tanda kurang dan yang mana yang harus tanda tambah. Nah, kita tinggal kurangi saja ke bawah itu nak. 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 7 dikurangi 2 itu 5. Nah, ketemu 500 juta. Kemudian 80 dikurangi 69 itu hasilnya 11. Berarti selisihnya adalah 11 miliar 500 juta. Yuk kita baca dulu percakapannya. Jumlah itu adalah menjumlahkan atau menggabungkan atau menyatukan, seperti tadi yang kakak jelaskan ya anak-anak. Sedangkan selisih adalah pengurangan. Nah, teman kita mengatakan berapakah jumlahnya, berapakah selisihnya. Nah, di sini ada tumpukan uang ya anak-anak. Di situ ada tumpukan uang 500 juta dan 800 juta. Nah, kalau mencari jumlah berarti kita tinggal tambahkan saja. 500 juta ditambah 800 juta itu adalah 1 miliar 300 juta. Kemudian sekarang kita akan mencari selisih. Selisih adalah pengurangan. Nah, tadi rumus selisih adalah bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Berarti tumpukannya 800 juta ya anak. 800 juta dikurangi 500 juta, ketemu hasilnya 8 dikurangi 5 itu 3. Berarti 300 juta selisihnya dari tumpukan uang ini ya anak-anak. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Suatu perpustakaan mempunyai anggaran dana Rp650.000 per bulan untuk pembelian buku. Berapakah anggaran dana setiap tahunnya? Sebutkan kalimat matematika. Nah, untuk mengerjakan soal ini adalah hasil kali. Hasil kali itu gimana, Kak? Hasil kali itu adalah hasil untuk operasi perkalian. Nah, di sini kan pertanyaannya 650.000 per bulan untuk setiap tahun. Nah, dikalikan dulu. 1 tahun itu ada berapa bulan? Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kita tinggal kali saja. 650.000 dikali 12, ketemu hasilnya 7.800.000 per tahun.
Soal yang nomor 4. Suatu sekolah mengeluarkan dana Rp350.000 guna membayar makan siang untuk 5 hari. Berapakah dana yang dikeluarkan per harinya? Nah, ini adalah hasil bagi. Hasil bagi itu gimana, Kak? Hasil bagi itu adalah hasil untuk operasi pembagian. Nah, di sini kan yang diketahui adalah Rp350.000 untuk 5 hari. Berarti 350.000 ini kita bagi menjadi 5. Nah, nanti akan ketemu total per harinya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Berarti 350.000 dibagi 5 hari, ketemu hasilnya yaitu 70.000 per hari untuk membayar makan siang. Yuk kita lanjut anak-anak. Ayo hitung hasil kali dan hasil bagi untuk soal-soal di bawah ini. Nah, nomor 2, 26 miliar dan 400 juta dikali 10. Nah, di sini kakak tulis ya, 26 miliar, kakak singkat ya, 26M, 400 juta dikali 10. Nah, ketemu hasilnya yaitu 264 miliar. Kemudian yang nomor 3, 8.500.000 dibagi 10. Nah, kita tulis seperti ini ya, 8.500.000 dibagi 10. Nolnya kita coret, 10 itu nolnya 1 kita coret, 1 di depan itu ya anak-anak. Berarti ketemu nolnya sisa 4 setelah dicoret, yaitu 850.000. Nah, yang terakhir nomor 4, 90 triliun dibagi 9. Nah, kita langsung saja tulis 90 triliun, 90 dibagi 9 itu adalah ketemu hasilnya 10 triliun. Karena 9 dikali 10 itu 90 ya anak-anak. Ketemu hasilnya yaitu 10 triliun. Nah anak-anak, ini dia ya ungkapan, yaitu ada hasil kali yang tadi sudah kita bahas ya. Hasil kali itu seperti contoh ada tumpukan. Nah setelah tumpukan itu kita jumlah dan penjumlahannya berulang. Nah misalnya ini ada tumpukan 50 ditambah 50 ditambah 50. Nah itu sama dengan hasil kali. Sedangkan hasil bagi itu ini ada teman kita, ukur, bandingkan, dan pengurangan yang berulang. Nah 1000 liter ini, gabungan 1000 liter ini ada berapa 10 liter? Berarti dibagi 1000 dibagi 10 gitu ya anak-anak. Nah semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini ya. Tadi kita sudah sama-sama membahas di halaman 19 sampai 20 perhitungan bilangan bulat ya anak-anak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan tentunya jika bermanfaat buat kalian jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian juga. Nah anak-anak, sampai jumpa di video selanjutnya. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap sehat, tetap ceria, selalu semangat belajarnya bersama channel Bimbel Online. Sampai jumpa anak-anak, bye-bye.